Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Bersama saya, Saiful Anwar sebagai dosen pengampu. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar dan Umar. Sebagai seorang pemimpin, Utsman telah memberikan kontribusi luar biasa dalam memperluas wilayah Islam, menjaga kesatuan umat melalui kodifikasi Al-Quran, dalam hal ini penyeragaman bacaan Al-Quran, serta memberikan teladan tentang kelembutan hati dan kedermawanan. Kehidupan Utsman bin Affan mencakup berbagai fase penting. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi di kota Mekah dan menghabiskan masa muda sebelum Islam dengan menjadi seorang pedagang yang jujur. Setelah memeluk Islam pada usia 34 tahun, Utsman menjadi sahabat terdekat Rasulullah dan turut serta dalam perjuangan dakwah. Utsman menjalani berbagai peran penting di masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar hingga akhirnya terpilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Beliau memimpin umat Islam selama 12 tahun, di mana separuh awal kepemimpinannya penuh dengan keberhasilan, sementara separuh akhir kepemimpinannya diwarnai dengan berbagai tantangan berat. Berbicara tentang profil Utsman bin Affan, beliau adalah seorang tokoh yang berasal dari keluarga terpandang Quraisy. Ayahnya Affan dan ibunya Arwa berasal dari garis keturunan yang mulia dan bertemu dengan Rasulullah melalui Abdi Manaf. Di samping beliau memiliki nama atau julukan Abu Amr, Abu Laila, dan Abu Abdullah, beliau dikenal dengan julukan Zunnuraini, yang berarti pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kepribadian Utsman mencerminkan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang yang membuatnya sangat dicintai oleh umat Islam. Bagaimana sifat dan kepribadiannya? Utsman bin Affan memiliki kepribadian yang luar biasa. Beliau adalah seseorang yang sangat pemalu hingga Rasulullah sendiri memujinya. Kedermawanannya tercatat dalam sejarah, seperti ketika ia menyumbangkan ribuan ekor unta, kuda, dan koin dinar untuk mendukung perang dan membantu umat saat itu adalah perang Tabuk. Di samping itu, salah satu kontribusi besar Utsman adalah memberi sumur Raumah untuk umat Islam dan memperluas Masjid Nabawi. Kalau bicara tentang kesabarannya, kesabaran Utsman teruji saat menghadapi berbagai fitnah di akhir hayatnya. Sementara kecintaan beliau terhadap Al-Quran menjadikan beliau salah satu tokoh penting dalam sejarah kodifikasi Al-Quran. Sebetulnya bagaimana Utsman bin Affan mengenal Islam? Utsman bin Affan memeluk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair ibnu Awam. Peristiwa ini diperkuat oleh mimpi yang dialaminya sekembalinya dari berdagang di Syam. Bahkan keputusannya untuk masuk Islam juga tidak lepas dari keinginan Utsman untuk menikahi salah satu putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah. Utsman akhirnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang awal dalam memeluk Islam. Beliau menunjukkan keberanian dan keteguhannya dalam menerima kebenaran. Selanjutnya mari kita berbicara tentang suksesi kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terpilihnya Utsman menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab itu berawal dari tim formatur yang dibuat oleh Umar sendiri, yang terdiri dari 6 sahabat senior, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Utsman sendiri, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditambah satu putra Abdullah bin Umar,
Hanya saja Abdullah bin Umar ini dia punya hak untuk memilih, tapi tidak punya hak untuk dipilih. Ketujuh tim promotor ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Tim ini dalam waktu 3 hari diberi waktu oleh Umar bin Khattab untuk memilih salah satu di antara ke-6 tim formatur untuk menjadi khalifah. Dan akhirnya berdasarkan musyawarah pada usia 70 tahun Utsman terpilih sebagai khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Pemilihan Utsman ini mencerminkan kepercayaan umat kepada Utsman untuk melanjutkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Selanjutnya mari kita membahas tentang kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan selama beliau menjadi khalifah. Ada 3 kebijakan besar yang dikeluarkan oleh Utsman ketika beliau menjabat menjadi khalifah. Yang pertama, kebijakan terkait perluasan wilayah. Kedua, kebijakan terkait kodifikasi Al-Quran. Dan yang ketiga, tentang otonomi daerah. Wilayah Islam pada masa Utsman itu mencakup wilayah yang sangat luas dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin sebelumnya, termasuk pada masa Ali bin Abi Thalib. Di sebelah utara, wilayah Islam sudah mencakup Armenia, Azerbaijan, dan Turkistan. Sementara di sebelah selatan itu sudah mencakup seluruh wilayah Yaman. Kemudian sebelah timur itu mencakup seluruh Asia Tengah, dan di sebelah barat itu masuk Tripoli sampai ke Afrika Utara. Terkait kebijakannya dalam perluasan wilayah, Utsman memberikan otonomi kepada para amir wilayah untuk menjaga stabilitas daerah. Dan karena kebijakan ini, para amir yang diberi otonomi penuh secara militer berhasil memadamkan berbagai pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah Islam. Salah satunya adalah di Khorasan, Azerbaijan, Armenia, bahkan Iskandaria. Terkait perluasan wilayah, terdapat beberapa panglima perang yang memiliki jasa penting pada masa Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Amr bin As, Abdullah bin Abi Sarh, Abdullah bin Qais, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Walid bin Uqbah. Bahkan salah satunya yaitu Abdullah bin Abi Sarh memimpin pasukan muslim yang terdiri dari 200 kapal muslim di bawah komando beliau melawan 600 kapal Romawi yang dipimpin oleh Konstantin. Dan ini adalah peperangan lautan pertama yang dihadapi oleh umat Islam yang dikenal di sejarah dengan nama Perang Zatu Sawari. Dan perang ini dimenangkan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarh. Kebijakan berikutnya adalah terkait penyeragaman bacaan Al-Quran. Melihat perbedaan dalam bacaan Al-Quran di berbagai wilayah, Utsman mengambil langkah berani untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran berdasarkan dialek Quraisy. Langkah ini diawali oleh usulan Hudzaifah bin Yaman yang melihat perpecahan di kalangan pasukan muslim akibat perbedaan bacaan. Tim kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit bekerja keras untuk menghasilkan mushaf standar yang kemudian disebarkan ke kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Kufah, dan Syria. Mushaf ini menjadi cikal bakal Al-Quran yang kita kenal hari ini. Selanjutnya adalah kebijakan ketiga, yaitu terkait otonomi daerah. Untuk menjaga stabilitas di wilayah kekuasaan Islam yang terus berkembang, Utsman memberikan otonomi penuh kepada para amir di berbagai daerah. Kebijakan ini bertujuan agar para pemimpin daerah memiliki fleksibilitas dalam mengambil keputusan militer dan administratif sesuai kebutuhan setempat. Dan langkah ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan memperkuat kendali pemerintah pusat. Setidaknya pada saat itu terdapat 10 daerah yang memiliki otonomi khusus, yaitu Mekah, Taif, San'a, Jan, Bahrain, Kufah, Basrah, Damaskus, Hims, dan Mesir. Akhirnya kita sampai pada pembahasan tentang akhir kekhilafahan Utsman bin Affan. Masa akhir kepemimpinan Utsman diwarnai oleh berbagai fitnah dan pemberontakan. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pengangkatan amir
dan propaganda yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah memicu konflik besar. Utsman menghadapi pengepungan rumahnya selama 40 hari, tetapi beliau saat itu memilih untuk tidak membalas demi mencegah pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Akhirnya pada hari Jumat, tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah, Utsman wafat akibat serangan pemberontak di usia ke-82 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi dengan penuh penghormatan meskipun situasi saat itu sangat sulit. Khalifah Utsman bin Affan meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat Islam. Mushaf Al-Quran yang beliau kodifikasi tetap menjadi acuan umat hingga hari ini. Kepemimpinannya meskipun diwarnai dengan berbagai tantangan, mencerminkan keteguhan hati dan pengabdian penuh kepada Allah dan umat Islam. Kisah hidupnya menjadi inspirasi yang abadi tentang keadilan, kesabaran, dan kedermawanan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.